Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Auliza Gita Hairunisa dengan NIM 192231100. Saya akan mempresentasikan terkait review laporan neraca bahan makanan Indonesia tahun 2022 sampai 2024. Data tersebut merupakan dari laporan neraca bahan makanan atau NBM Indonesia, yaitu tabel dan analisis nasional yang menggambarkan penyediaan atau supply, penggunaan atau utilization, dan ketersediaan pangan bagi penduduk Indonesia. Laporan ini merinci produk impor, ekspor, perubahan stok, pemakaian untuk pakan, bibit industri, hingga bahan makanan yang akhirnya tersedia untuk dikonsumsi masyarakat. Kemudian laporan terkait ini, laporan tersebut merupakan laporan neraca bahan makanan Indonesia tahun 2022 sampai 2024 yang menggambarkan kondisi penyediaan dan ketersediaan pangan nasional. Laporan ini memuat data seperti produksi, impor, ekspor, perubahan stok, serta penggunaan pangan. Kemudian dihitung menjadi jumlah pangan yang tersedia untuk dikonsumsi masyarakat. Selain itu, laporan juga menggunakan data komposisi gizi dan jumlah penduduk untuk menentukan ketersediaan energi, protein, dan lemak per kapita, serta untuk menyusun skor pola pangan harapan sebagai indikator keragaman pangan. Secara keseluruhan, laporan ini menampilkan bagaimana pasokan pangan nasional berubah setiap tahun dan apakah kualitas serta keragaman pangannya sesuai standar gizi yang dianjurkan. Tujuannya ini adalah untuk menyediakan gambaran nasional tentang pengadaan, penggunaan, dan ketersediaan pangan, kemudian menjadi dasar evaluasi kebijakan pangan, terutama terkait ketahanan pangan dan kecukupan gizi, kemudian menyediakan input untuk perhitungan pola pangan harapan, kemudian ada menjadi acuan dalam perencanaan produksi impor, cadangan, stabilisasi harga, dan kebijakan gizi. Metode yang digunakan ini adalah pendekatan Food Balance Sheet atau FBS dari FAO, yaitu metode neraca yang menghitung penyediaan dan penggunaan pangan secara nasional. Data yang dipakai ini merupakan data sekunder yang diambil dari berbagai lembaga resmi seperti BPS, Kementerian Pertanian, dan kementerian lainnya. Jumlah pangan yang tersedia ini dihitung per kapita menggunakan data penduduk, kemudian dikonversi menjadi energi, protein, dan lemak berdasarkan tabel komposisi pangan. Dengan demikian, metode FBS ini memungkinkan penyajian gambaran komprehensif mengenai kondisi ketersediaan pangan dan kualitas gizi secara nasional. Prosedur pelaksanaannya itu meliputi pengumpulan data sekunder dari BPS, Kementan, KKP, Kemenkes, Bulog, dan lain-lain. Kemudian dikonversi data produksinya menggunakan faktor ekstraksi dan rendemen. Kemudian penghitungan supply yaitu produksi koreksi stok plus impor. Kemudian distribusi supply ke komponen pemakaian. Kemudian ada perhitungan konsumsi tersedia. Kemudian konversi ke energi, protein, lemak berdasarkan tabel komposisi pangan. Kemudian perhitungan skor PPH ketersediaan berdasarkan zonasi. Yang terakhir ada penyusunan tabel neraca bahan makanan dan narasi per analisis per tahun dan per kelompok pangan. Indikator yang digunakan itu ketersediaan energi, ketersediaan protein, ketersediaan lemak, volume ketersediaan pangan per kapita, kontribusi energi, protein, dan lemak per kelompok pangan. Kemudian skor pangan harapan untuk menilai keragaman pangan, kemudian ada proporsi pangan nabati versus pangan hewani, kemudian perubahan produksi impor, ekspor, dan stok, dan terakhir adalah tingkat penggunaan pangan. Ketersediaan pangan berdasarkan analisis data ini energi itu turun 7,5% dari 2023 ke 2024. Kemudian masih atas rekomendasi dari WNPG dan masih sangat bergantung pada padi-padian dan minyak dan lemak. Kemudian untuk proteinnya itu naik pada 2023 tetapi turun signifikan pada 2024. Sumber nabati yang mendominasi
itu kurang lebih 60 sampai 70%. Kemudian ada kontribusi pangan hewani 2024 itu turun menjadi 23,39 gram. Kemudian untuk lemak itu menurun dari 80 gram di tahun 2022, di tahun 2004 itu menjadi 69,58 gram yang didominasi oleh lemak nabati terutama minyak sawit. Kemudian untuk skor PPH-nya itu turun menjadi 95,06 dan itu masih tinggi tapi menurun. Kelemahan terbesarnya itu pangan hewani jauh di bawah skor ideal. Kelebihannya ini itu menggunakan standar internasional karena FAO dapat dibandingkan dengan antar negara, terus menggambarkan ketahanan pangan makro secara komprehensif. Datanya juga ini berasal dari banyak kementerian dan merupakan data resmi, kemudian dapat menyediakan basis perumusan kebijakan pangan nasional. Kekurangannya itu menggunakan data sekunder sehingga rentan keterlambatan atau ketidakseragaman, lalu hanya menggambarkan ketersediaan, tidak mencakup mikronutrien, dan perubahan stok beberapa komoditas masih estimasi karena data kurang real time. Potensi bias yang dapat terjadi itu ada overestimate konsumsi. Itu terjadi ketika ketersediaan tidak sama dengan konsumsi realnya. Ada kehilangan di rumah tangga atau di food waste yang tidak tercatat. Kemudian bias data produksi ini bergantung pada laporan kementerian yang rawan overreporting atau bias administratif. Kemudian ada bias stok. Bias stok ini data dari Bulognya lengkap, tapi stok yang ada di rumah tangga sering tidak terukur. Kemudian bias dari impor dan ekspor. Ini beberapa komoditas impor dalam bentuk produk olahan itu sulit dikonversi. Kemudian bias dana PPH itu pembuatan PPH baru dapat menyebabkan ketidaktepatan penilaian daerah tertentu. Kesimpulannya, berdasarkan analisis neraca bahan makanan dan survei konsumsi pangan di tingkat nasional dapat disimpulkan bahwa ketersediaan pangan Indonesia masih memadai, namun menggunakan tren penurunan pada energi, protein, dan lemak, terutama 2024. Struktur pangan nasional masih sangat bergantung pada padi-padian serta minyak dan lemak, sehingga keragaman pangan belum optimal, dan hal ini tercermin dari turunnya skor pola pangan harapan dan rendahnya kontribusi pangan hewani dibanding standar ideal. Meskipun demikian, laporan ini tetap memberikan gambaran penting mengenai kondisi ketahanan pangan makro dan menjadi dasar perencanaan kebijakan nasional, namun keterbatasan data sekunder dan potensi bias perlu diperhatikan dalam interpretasinya. Secara keseluruhan diperlukan adanya peningkatan keragaman dan upaya pangan untuk mendukung perbaikan gizi masyarakat. Ini sumber yang digunakan. Kemudian sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.